Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama kumpul di majelis ini yang dipimpin oleh Ustazah Nurlela. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, insyaallah atas upayanya hari ini mudah-mudahan dibalas dengan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak yang saleh salehah, ilmu yang senang dicari mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita kumpul bersama-sama lagi duduk di tengah-tengah tempat yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sebagai taman dari tamannya surga. Orang kalau di dunia udah biasa duduk di taman surga, insya Allah memang nanti di akhirat jadi calon penghuni surga. Yang udah sering duduk-duduk di tamannya, insya Allah besok beneran masuk ke dalamnya, insya Allah. Nah inilah kita semua duduk di sini dalam kondisi apapun kita semua sama-sama merasakan satu nikmat, satu rasa. Apa Bu? Mau di mana tempat kita duduk? Maulid Nabi yang kita rasain nikmatnya di dalam hati. Yang kita rasain enaknya di dalam hati. Yang kita rasain bahagianya di dalam hati. Kenapa? Karena memang wujud taman yang dimaksud sama Nabi tidak terlihat oleh kasat mata. Nggak kelihatan Bu oleh kasat mata. Tamannya yang mana Ustazah? Ini mah taman bohongan. Ini mah dekorasi-dekorasi bohongan. Karena kalau disamain sama yang disebut dengan tamannya surga, pasti taman surga jauh lebih indah. Kan gitu. Tapi sama Nabi dikasih perumpamaan, kalau kamu duduk di majelis-majelis maulid begini, kamu kayak orang duduk di taman-taman surga. Nah orang kalau duduk di taman surga berarti kan yang dirasain kalau lagi duduk di taman apa Bu? Tenang. Makanya ibu-ibu kalau duduk di maulid tenang apa kagak? Kalau duduk di majelis damai apa kagak? Walaupun di majelis ada orang yang kita gedekin. Gitu. Ya. Di majelisnya ada orang yang kita gedekin, tapi sama Allah kekeselannya kalah sama damainya. Orang kalau duduk di majelis ilmu, ya benar-benar ngerasain nikmatnya bermajelis, nggak bakal ninggalin majelis gara-gara orang yang dia nggak demen. Kagak bakalan dia ninggalin majelis gara-gara orang yang dia nggak suka. Kenapa? Karena yang dia rasa betapa nikmatnya duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Kita maulid, kita kenang tentang lahirnya Nabi Muhammad. Kita baca maulid, kita ingat tentang akhlak dan budi pekertinya Nabi Muhammad. Kita duduk di maulid, kita mau belajar bagaimana menggapai syafaatnya Nabi Muhammad. Kita pengen belajar bagaimana caranya, biar kita bisa menjadi orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad, kan gitu. Belajar tiap maulid kita duduk. Belajar ikutin sunnah, belajar untuk bagaimana mengejar syafaat, belajar bagaimana caranya kita untuk mendapatkan ilmu dan ajaran dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Belajar. Cuman pertanyaannya Bu,
Banyak orang belajar aja, tapi bikin dia lupa. Belajar yang sesungguhnya itu adalah saat dia mengetahui siapa dirinya di mata Allah yang menciptakannya. Jadi kalau ditanya, kenapa kita disuruh belajar? Bukan biar kita pinter. Karena kalau kita belajar buat kita pinter, kita udah salah tujuannya. Tujuan kita belajar biar kita tahu siapa diri kita. Biar kita tahu sebetulnya betapa lemahnya kita tanpa anugerah dari Allah yang menciptakan kita. Itu ilmu. Jadi orang kalau belajar kian hari ilmunya nambah tapi makin sombong dirinya, itu bukan ilmu yang dimaksud. Tapi kalau orang menuntut ilmu belajar, makin hari dia belajar, makin dia paham. Paham apa? Kalau dia cuman hamba. Kalau dia cuman manusia biasa. Kalau dia bukan siapa-siapa tanpa belas kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau benar-benar belajar, dia bakal tahu siapa dirinya. Tapi kalau orang setengah-setengah belajar, dia bakal repot nunjukin siapa dirinya. Aduh, beda tuh. Yang nunjukin diri sama yang tahu diri itu orang beda. Yang nunjukin diri itu orang sombong, yang tahu diri orang tawadu. Beda. Jadi kita semua yang pada belajar nih, duduk, nuntut ilmu, belajar ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Buat bikin apa? Bukan buat bikin kita pintar, tapi buat bikin kita tahu diri. Makanya Allah sebut di Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian tuh yang paling bagus takwanya. Ilmu yang kita pelajarin itu bikin kita jadi tahu siapa kita dan jadi tahu siapa Allah. Kalau kita tahu siapa kita, kita bakal jadi orang yang tahu diri, nggak berani macam-macam sama Allah. Orang kalau udah tahu yang paling mulia di mata Allah hanya orang bertakwa, nggak berani tuh. Nggak berani apa? Berani nyalah-nyalahin, jelek-jelekin orang karena takut yang dijelekin orang yang mulia di sisi Allah. Kan gitu. Makanya kita belajar dari yang sederhana. Kita nuntut ilmu, kita belajar, bikin kita jadi ngerasa pintar apa enggak? Kalau kita belajar jadi ngerasa pintar, orang lain bodoh, maka kita udah salah dalam belajar. Tapi kalau kita belajar, kan gitu ya, kalau kita belajar, kita jadi tahu kalau kita nih hamba dan apalah artinya seorang hamba tanpa perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipikir-pikir Bu, kalau Allah gak sayang sama kita nih udah gak bakal ngerasain nikmat lagi walau hanya minum seteguk air. Saking apa Bu? Saking banyaknya salah yang kita perbuat. Gak usah ngomongin salah yang lain, kita ngomongin salah mulut aja deh. Salah mulut kita banyak apa kagak? Baik yang kita sengaja maupun yang kagak kan gitu. Mulut kita nih ya Allah, kalau buat ngejeplak nyalahin orang mah paling nomor 1. Mulut kita nih kadang-kadang kalau buat ngomong sama orang sembarangan itu nomor 1. Mulut kita kadang-kadang kalau buat perkara ngerasa paling bener, ngebela diri nomor 1. Gitu, itu nomor 1 mulut kita tuh. Kalau kesalahan mulut kita sama Allah dihukum, nggak usah dihukum berhenti ngomong, cukup dihukum Allah cabut nikmat minum air. Cukup itu aja. Kira-kira rasanya apa hidup kita ini? Aus lagi aus, minum air nggak hilang-hilang hausnya. Tapi kenyataannya Allah tidak berbuat demikian dengan kita.
Berapa banyak pun kesalahan kita, Allah selalu membuka lebar pintu maafnya kepada kita. Makanya berapa banyak salahnya mulut ini ditutup oleh luasnya rahmat Allah kepada kita. Salahnya mata ini ditutup oleh luasnya rahmat Allah kepada kita. Makanya coba kalau kita bayangin ke zaman nabi-nabi terdahulu sama umatnya, ibu bisa kebayang nggak kalau mereka berbuat perbuatan dosa, tulisannya tertulis di atas jidat mereka. Namam, tukang ngadu domba. Gitu. Itu kemana aja orang lihat nih tukang ngadu domba nih. Orang yang suka ngejelekin orang, ketulis tuh. Orang yang suka membicarakan tentang urusan orang, ada tulisannya tuh. Ini tukang gibah. Bayangin. Itu pergi kemana aja, ketemu sama orang kira-kira kalau ada tulisan di jidat kita dari Allah langsung tukang gibah. Ada orang mau berteman sama kita? Kagak ada yang mau berteman sama kita. Tukang namimah, tukang adu domba, ada yang mau berteman sama kita? Hari ini masih ada orang mau berteman sama kita, jujur aja Bu, bukan kita yang baik. Karena kalau teman-teman kita tahu kekurangan kita, belum tentu dia mau jadi teman kita semua. Tapi mereka-mereka mau berteman sama kita karena Allah yang luas rahmatnya menutupi kekurangan-kekurangan kita. Hati kita nih luar biasa, misterinya luar biasa, isinya luar biasa. Ini kalau kata-kata hati bisa kedengeran oleh orang sebelah kita, gak berani keluar rumah kita Bu. Duduk di sebelah hati berbicara, ih tuh orang kok begini modelnya, tahu tuh sebelah kita denger ngomong apaan lu? Berani keluar rumah? Gak berani kita keluar rumah. Tapi luas rahmatnya Allah, Allah tutupin. Isi hati di hati kita aja. Dosa-dosanya di hati kita aja. Ada orang tahu nggak tahu sampai kita yang ceritain langsung. Kan ini semua bentuk apa? Bentuk kasih sayang Allah. Makanya kita jaga ini kasih sayang Allah, jangan kita sembarangin. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kasih sayang kepada hambanya yang luar biasa. Makanya kalau ada dari kita yang kena ujian, jangan langsung cepat-cepat menghakimi kehidupan dengan garis seolah-olah takdir Allah itu tidak benar, tidak adil. Kenapa hidupku begini? Kenapa jalan rumah tanggaku seperti ini? Kenapa aku dapat anak modelnya begini? Kenapa aku dapat pasangan hidup modelnya begini? Gak begitu. Kenapa? Karena yang ngomong begitu biasanya lupa kalau dirinya juga punya kekurangan. Padahal kekurangan-kekurangannya selama ini sama Allah ditutupin. Makanya kita pada ngaji, kita belajar, kita dengerin nasihat, kita dengerin tausiah. Buat apa tuh dengerin tausiah? Buat ngingetin kita bagaimana caranya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi umat yang tahu diri, umat yang sadar diri, umat yang tahu kalau dia hanya hamba, dan kalau bukan karena rahmatnya Allah, dia bukan siapa-siapa. Orang kalau udah tahu diri gak berani sombong, karena dia tahu sombong itu adalah sifat iblis. Orang kalau udah tahu diri gak berani macam-macam, apalagi ngerasa dirinya paling pinter, paling hebat, paling cakep. Perempuan kan suka begitu tuh. Gak berani. Kenapa? Dia tahu kalau bukan karena rahmatnya Allah, gak akan ada orang yang masih hari ini mau berteman sama kita. Tuh, gak ada. Kenapa?
Karena cuman Allah yang tahu kekurangan kita. Cuman Allah. Kita nggak pernah ngomong sama orang kekurangan kita, tapi kita tahu kalau kita adalah manusia punya kekurangan. Emang kita doang yang benar? Enggak, Bu. Orang juga bisa benar. Sebagaimana orang mungkin salah, berarti kita juga mungkin salah. Jadi kan kalau namanya muamalah sama hablum minannas, lihat-lihat emang kita sama Allah udah bener banget gitu. Kita sama Allah gimana sholatnya? Ibu-ibu sholatnya udah pada awal waktu belum kalau lagi di rumah? Kan gitu. Jangan pengen awal waktunya kalau lagi di taklim, kan terbalik. Lagi di pengajian pengen buru-buru pulang, ditanya mau ngapain, mau zohor katanya. Nyampe rumah kirain mau sholat, mau belonjor ternyata. Beda lagi urusannya. Sholatnya sama Allah gimana? Zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya, subuhnya. Subuhnya jam berapa? Saya yakin kalau orang-orang pengajian mas subuhnya on time ini kayaknya nih. Awal waktu kalau bisa dia. Belum subuh aja udah pada siap mau kenanya. Gara-gara mau ngapain? Mau hadir maulid mau pengajian. Ayo. Kalau subuh mah pada on time insya Allah katanya. Soalnya kenapa? Pada mau ngayap. Pada mau maulidan ya. Intinya begitu. Mau maulidan mau apa boleh. Awal waktu diutamain, alhamdulillah sholat subuhnya kagak ketinggalan. Alhamdulillah bagus, tapi juga kan perempuan kan yang diingetin berkali-kali rumahnya. Ninggalin rumahnya berantakan apa rapi? Bener apa bener? Bener apa bener? Ninggalin rumah rapi kagak ada garpu satu biji yang kotor gitu. Kan gitu, udah rapi, udah bersih. Ninggalin rumah rapi berarti kagak ada satu baju yang belum kecuci gitu. Ternyata ibu-ibu sekarang punya jadwal nyuci. Gitu. Benar apa kagak? Iya, jadwal nyuci. Jadwal nyucinya mah nggak masalah, tapi kalau bikin suami jadi nyariin baju karena nggak dicuci-cuci, nah itu jadi masalah, Bu. Suaminya nanya, ini saya kemana? Ya bang maafin belum dicuci. Kata suami bilang, saya perlu pakai tuh celana, udah pakai aja yang lain dulu. Ternyata istrinya nggak nyuci-nyuci gara-gara ngaji. Gitu. Tuh. Kita ngaji boleh, bagus, orang mampir ke taman surga kan gitu. Tapi kan kalau mampir ke taman surga tanggung jawabnya juga besar, bikin gimana rumah jadi surga. Itu PR perempuan tuh. Hai perempuan-perempuan yang suka mampir ke taman surga, sudah belum bikin rumahmu bernuansa surga? Sudah belum jadi seperti bidadari surga? Ayo. Sudah belum rumahnya segala sesuatunya ada selayaknya surga? Nah, ini yang jawab insya Allah di bawah. Mana lemes lagi gitu. Perempuan-perempuan temennya nanya, Ustazah kenapa suami di surga dikelilingin bidadari? Katanya bilang. Giliran perempuan dikelilingin siapa? Ayo, perempuan dikelilingin siapa? Suami kok dikelilingin bidadari, perempuan dikelilingin siapa? Pantas Allah nggak kasih kita dikelilingin sama yang lain. Kenapa Bu? Ibu ngelilingin suami satu aja nggak kelar-kelar tuh. Punya suami satu di rumah aja nggak kelar-kelar diurusnya. PR tuh PR gitu. Gimana kita jadi perempuan yang emang seneng semampir di taman surga, PR-nya juga bikin gimana rumah jadi surga.
Jadi suami selalu ngerasa enak ya punya istri yang ngayapnya ke taman sorga. Gara-gara ngayap mulu di taman sorga, rumahnya jadi kayak sorga. Kan bener begitu? Jangan dibalik. Kita kan malu Bu, harga diri ditaruh di mana? Siapa? Para ustazah dong. Yang tiba-tiba dapat ceritaan keluhan suami. Suami curhat katanya. Katanya para suami curhatnya sama ustazah juga. Curhat sama ustazah ngomongin apa? Istri saya jarang ada di rumah. Istri saya ngaji mulu. Nah, kenapa tuh suami berani ngadu? Gara-gara rumahnya udah gak kayak rumah. Ini PR nih, PR, simpen ya baik-baik ya. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan sama Allah bisa hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah dikasih kesempatan bisa datang di Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi duduknya kita punya rencana dan punya tujuan. Duduknya kita di taman surga karena kita ingin membuat rumah kita menjadi surga bagi pasangan dan bagi anak-anak kita. Allah senang melihat orang-orang yang paling bertakwa. Kenapa? Karena orang yang paling bertakwa paling menyadari kalau Allah mengawasi dia dimanapun dia berada. Orang bertakwa selalu diawasi Allah dimanapun dia berada. Diawasin. Maka orang yang mulia yang selalu menyadarkan dirinya kalau dia diawasin sama Allah. Bu, kita hadir kajian diawasin. Kita di rumah diawasin, kita di jalanan diawasin, di mana tempat kita diawasin. PR-nya apa? Ayo, kalau tahu diri diawasin, bersikap-sikaplah yang baik, wabil khusus soal perkara hati. Perkara hati. Kita pengen duduk di maulid, hadir di maulid, hati kita juga ikutan bersih. Kita pengen duduk di maulid, kekesalan-kekesalan di hati kita juga ikut bersih. Kita duduk di maulid, kita kepengen semua masalah-masalah yang mengganggu pikiran kita juga ikut bersih gitu. Kita pengen duduk di maulid, apapun kita punya urusan dalam perkara duniawi ya sama Allah dibikin bersih. Urusannya diurus. Asal apa Bu? Asal apa? Allah mau lihat tujuan kita apa. Maka yang diperbaikin adalah apa yang Nabi ajarin sama kita. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngajarin sama kita bagaimana kita wabil khusus seorang wanita diberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Jagain tuh PR-nya. PR-nya apa Bu? Yang pertama, sholat 5 waktunya benar. Tepat waktu dikerjainnya benar. Gitu kan? Ingat aja tuh 5 waktu bener. Jangan kalah ngerjain 5 waktu sama make up. Make upnya males diusap. Make upnya males dibersihin. Akhirnya wudhu asal sembarangan wudhu. Sholatnya enggak keterima. Ini PR nih. Banyak perempuan-perempuan yang ahli majelis. Banyak Masya Allah. Saya acungin jempol semuanya. Tapi kalau udah mau sholat, rambutnya kemana-mana. Kalau udah mau sholat, auratnya kemana-mana. Lah itu sholatnya keterima apa enggak? Sholat kan bukan cuma dikerjain, tapi juga harus dipikirin diterima apa tidak. Jadi ibu sholatnya udah Masya Allah, udah bagus, tinggal nyempurnain kesempurnaan sholatnya. Habis sholat 5 waktu diperhatiin, wudhunya diperhatiin, selanjutnya apa yang perlu diperhatiin? Wasamat syahroha. Puasa Ramadannya bener. Utang-utangnya dibayar bener. Sangkutannya berarti sama siapa kalau puasa? Sama Allah. Bener. Kenapa ustazah perempuan yang dikasih menstruasi
Karena perempuan yang punya kemampuan puasa di luar bulan Ramadan, laki-laki jarang yang pada kuat. Itu kaum bapak puasa Ramadan aja udah hebat. Gitu. Karena kalau dia udah dikeje puasa, otaknya nggak bisa mikir. Makanya kan dibilangin ibu-ibu kalau mau ngajak ngomong suami, perutnya kenyangin. Jangan pernah ngajak ngomong suami perutnya lapar, nggak didengerin. Yang ada diomelin. Iya kan? Emang dia kagak bisa mikir kalau perutnya lapar. Kalau datang bulan Ramadan, itu jangan dekat-dekat sama dia. Salah ngomong dikit aja bisa perkara. Kan gitu. Nggak dikasih sama Allah, haid kepada dia. Haid dikasih kepada kita. Karena kita sebetulnya perkara mau turun berat badan aja rela nggak makan apa-apa. Tuh, itu kalau kita. Ada ilmu turun berat badan 1 minggu 1 kilo. Apa katanya? Minum air kelapa doang, dijabanin perempuan. Air kelapa doang, minum 1 minggu air kelapa, kuat dia. Yang penting berhasil targetnya. Ada orang ngajakin turun timbangan, katanya seminggu turun sekian kilo. Suruh makan daging doang, makan dia. Gak makan apa-apa, daging dong, dimakanin daging. Yang penting timbangan turun. Perempuan lebih fleksibel. Makanya perempuan juga ibarat kata makan nasi putih doang sama apa sambel jalan. Jadi iya kagak? Perempuan tuh makan nggak ribet. Dia yang masak di dapur, dia yang bikinin sayur, dia yang nyediain di meja makan, dia yang cicip-cicip di dapur. Perutnya kenyang. Dia nggak perlu makan repot, dia cuma makan cicip ini, cicip itu, cicip ini selesai. Puasa. Makanya dikasih puasa. Apa yang lanjutnya? Suruh jaga kehormatannya. Ibu nih jaga kehormatan nih remaja, nggak yang ibu-ibu sama Bu. Jaga kehormatan bukan masih belum nikah. Jaga kehormatan kalau sekarang PR-nya udah nikah juga disuruh jaga kehormatan. Baik-baik chat nyasar. Baik-baik telepon nyasar. Baik-baik ada yang nanya kabar. Apa kabar? Lama gak ketemu. Sekarang tinggal di mana? Gimana sama pasangan? Aman? Aman? Kira-kira dijawab apa kagak? Jawab apa kagak? Tuh. Lagi bohong nih ibu-ibu nih. Yang sono yang begitu, di sini mah kagak, ya. Dapat chat nyasar, kan mau ngomongnya chat nyasar. Chat nyasar tahu begitu ngelihat fotonya, nah lu temen gua dulu nih. Gitu. Usut punya usut duda dia sekarang. Baik-baik. Kehormatan dijaga, ya dijaga. Perawan, ibu-ibu. Yang terakhir apa Bu? Wa ata'at zaujiha. Dah. Paling enak jurus nurut. Saya bilang kalau nurut selamat. Nurut Jadi nurut sama suami gimana Ustazah? Nurut aja asal yang penting kagak bertentangan dengan hukumnya Allah. Jadi kalau ibu mau ngeles boleh nggak? Boleh aja, tapi nurut dulu. Saya selalu bilang ya sama perempuan di mana tempat, pokoknya kalau suami ngomong iya aja. Kamu tuh begini, oke. Kamu jangan begini, iya gitu. Ngelesnya nanti belakangan. Tapi begitu dia ngomong iya aja. Iya dulu. Ngehindarin percekcokan. Sungguh. Hasil dari kamu duduk di majelis ilmu itu bermanfaat atau tidak. Itu tergantung bagaimana kamu membina rumahmu di dalam rumah tangga.
Itu adalah bukti nyata bahwa majlismu berarti berguna dan bermanfaat. Mudah-mudahan kita doain ibu-ibu semua rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya tambah cinta sama Nabi, tambah cinta sama suami. Bukan cuma cinta sama Nabi tapi juga cinta sama anak-anaknya. Bukan cuma cinta sama suami tapi juga cinta sama orang tuanya. Bukan cuma cinta sama pasangan tapi juga cinta sama orang tua kita sendiri. Itu cinta-cinta yang kita minta jaga, mudah-mudahan Allah panjangin umur mereka semua. Insya Allah sehatin badan mereka semua, pelihara mereka semua. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini, kita yang duduk bersolawat mengantarkan mereka juga besok masuk di dalam kelompok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita semua berkat duduknya kita di sini masuk surga bareng-bareng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.